Memanfaatkan akan cita-cita juga harapan. Bersama Aspentera, solid-solid orangnya. Berdiri di tengah panas, di tengah hujan, saudara demi cita-cita. Ini kami yang sehat selalu riang angkat. Dan untuk anak-anak Ustaz Aspentera Angkatan ke-7, takbir! Para calon-calon Al-Jiddu fi talabil ilmi. 4. Be diligent studying and be active in seeking knowledge. Al-Khamis. Al-Mu'amadatu ala nazafati. Al-Mu'amadatu ala nazafati. Fil manzili. Fil manzili. Wal madrasati wal mujtama'i. Wal madrasati wal mujtama'i. 5. Fifth. Keep the order Keep order and cleanliness in the house, school, and society. As-sadis. Al-i'timadu ala nafsi. Al-i'timadu ala nafsi. Wa ta'alluqi bi ahlakil karimah. Wa ta'alluqi bi ahlakil karimah. 6. Six. Be independent, well-mannered, and noble character. Noble character. Terima disapa kalian sebagai simbol doa, syukur dan pelestarian budaya Melayu. Bukan sekedar tarian, tetapi warisan budaya yang mengajarkan kebersamaan,
dan harapan akan berkeberkahan. Di setiap gerak tari Mandi Sapa tersimpan keindahan tradisi dan nilai luhur nenek moyang. Air mengalir membawa harapan, langkah menari membawa kebahagiaan. Lembut geraknya, indah budayanya, menyatu dalam pesona tari Mandi Sapa. Menari dalam tradisi, menjaga budaya hingga nanti. Satukan langkah, iringi irama, dan tampilkan budaya dengan penuh bangga. Hari ini kami menari bukan hanya untuk tampil, tetapi untuk mengenalkan budaya kepada dunia. Bangga menari, bangga melestarikan budaya negeri. Dan inilah dia, sama-sama kita menyaksikan penampilan tari Mandi Sapa yang akan ditampilkan dari siswa SMP IT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nahmaduhu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. 24 tahun yang lalu, langkah awalnya begitu sunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bernaung di bawah atap madrasah kecil yang bersahaja. Namun kini, dari sudut-sudut sepi tempat bersujud itu, lahirlah sebuah riuh yang agung. Pohon yang dulunya kuncup kecil, kini telah rimbun, menaungi ribuan pasang mata yang datang menjemput asa. Sekolah itu menjadi Ka'batul Wusta, hiasi langit Nusantara, munculkan cita, membangun peradaban umat dan bangsa. Sekolah itu bernama Nurul Ilmi. Pada zaman yang luar biasa ini, dunia sedang berperang. Saat dunia sedang terbakar, kita jangan sampai terbakar. Saat dunia terbalik, Nurul Ilmi tetap mendidik siswa-siswanya dengan Aklun Salim, Jismun Salim, Khulqun Salim, Fahmun Salim, dan Dinus Salim. Menanamkan imam keunggulan Nurul Ilmi, unggul dari segi karakter, Unggul dari segi bahasa, Unggul riset dan numerasi. yang utama unggul dalam Al-Quran. Mazal al-madrasah harisah ala tamassiki bil Islamiyah wa manhaj al-wasiyah was-sibghah al-madrasah allati takunu assasan taqulu alaihi hayat mula wa tahmiluhu ila al-jaddati al-qawiyah hatta yawsulu samihina fi muwajahati tahmiyatiha wa taqallubat zaman wa la tusaqitu liyaqulu ismi atiyah ولا تضرهم أدواء فطالبيها دورا أساسيا في تسقيط الطلاب وتوجيه حاجة حتى يقدروا على آيات منذر القوم ومنذر الأمة وينير دربها في ظلمات يفتقد فيها نور الهدى. نور العلم فوق جميع الرواتب والمصلحة للجميع. Ladies and gentlemen, time flies in uncertainty. Disasters may happen in the world. The first of destruction comes from humans' ignorance and their animals. Freak and fall accidentally to the way that is right. The honesty and Jedi highness and falsity is great and found. Now, we will raise a generation that can see the faith and consciousness, have the ability to teach and to educate mankind the secret of life and the courage to tell the truth, not justify reality. And here we are, Tasyakuran Aspentera SMPT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi. Generasi yang kuat, Teguh, tangguh, luar biasa, tegakkan pilar kehidupan, tegakkan harkat peradaban. Untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. خير ما نختلف به هذا البرنامج قراءتها فتيسر من آية الذكر الحكيم سيقرأها المصرية وليتفضل المشهور. إن هذا القرآن يهدي
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فحملنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Aku menyebut nama Allah dari godaan syaitan yang tertipu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali menghazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada para mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Terima kasih kepada saudara Al-Masresya dan Dayat Ahmad. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nur Ilmi pada saudara Arkan Sabran, disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua yang ada di sini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentunya sholawat beriring salam lalu kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati hadir di sini Ketua Yayasan Nurul Ilmi Bapak Haji Yusis PD, yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Nurul Ilmi 2 Jambi Dr. Syahid PD, kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Kesti Kusnawati SPD, kemudian hadir juga Wakil Kesiswaan Ibu SPD, dan hadir juga sama-sama kita di sini ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Rocky Kampardema SPDR. Kemudian tentunya ada perwakilan dari Dinas yang kami datang di sini, Ibu Najah Agus Lianani PD, atau dari perwakilan dari Dinas Pendidikan Jambi. Bapak Ketua Yayasan itu yang hadir di sini, saya dari Kurniawan, atas nama mungkin perwakilan dari salah satu orang tua wali murid, kemudian juga alhamdulillah dipercaya sama-sama dengan pihak sekolah sebagai bagian dari dalam kepanitiaan. Jadi saya mengajak menyampaikan dua hal. Yang pertama, 3 tahun lalu di sekolah ini kami diwawancara oleh salah seorang ustazah, seorang guru. Saya ditanya, apa alasan ayah untuk menitipkan Anda ke sekolah? Kemudian saya menjawab, alhamdulillah saya bekerja, istri saya juga punya kesibukan di tempat kerjanya, dan kami ingin tentunya menitipkan sebagian dari apa yang seharusnya kami lakukan pada pihak sekolah SMP ini. Harapan kami, karena anak kami masuk SMP di mana usia pubernya sedang berjalan, tentunya harapan kami adalah bisa bersama-sama dengan pihak sekolah membangun karakter yang sudah dibentuk, yang sudah disiapkan, yang menjadi tujuan dari SMP ini. Dan 3 tahun kemudian alhamdulillah buat Walan, Bapak Ibu yang lain, kami mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan tentunya kami berterima kasih khusus. Tadi di awal saya tidak menyebutkan bahwa kami berterima kasih yang sangat spesial pada seluruh unsur yang ada di SMP IPB Nurul Kota Jambi, pada kepala sekolah, pada wakil kepala sekolah, pada bapak, ibu, ustaz dan ustazah yang telah mendidik anak-anak kami di sini. Doakan anak kami untuk bisa melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas atau sederajat yang sesuai dengan harapan semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya
sebagai bagian dari kepanitiaan ini saya izin menyampaikan bahwa jumlah siswa yang hadir pada kegiatan tasyakuran ini berjumlah 223 orang siswa dan siswi. Kami perlu juga menyampaikan bahwa alhamdulillah dari 223 orang ini kemudian kami juga mendapatkan izin dari pihak sekolah dan pihak orang tua yang menyampaikan Bapak Ibu orang tua wali bahwa alhamdulillah dari angkatan 7 Asventera ini memberikan kenang-kenangan pada pihak sekolah, yang itu selain kegiatan silaturahmi ini, kegiatan ini juga memberikan kenang-kenangan 3 buah LCD proyektor bermerek Epson. Dari kami sebagai perwakilan orang tua tentunya berharap apa yang dapat kami berikan secara sederhana ini mampu memberikan kontribusi nyata dari kegiatan pembelajaran anak-anak sekolah. Sebelum kami tutup, tentunya juga kami berterima kasih, salam hormat kami kepada orang tua, wali murid yang hadir pada hari ini, dan sangat spesial pada anak-anak kami. Cita-cita Anda raihlah yang setinggi-tinggi mungkin. Siapkanlah diri Anda di zaman yang ketidakpastiannya sangat tinggi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Yayasan Darul Jati Ustadz Haji Jasul SPG. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Jambi Ustadz Haji Musis MPD. Yang terhormat Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Jambi Ibu Hajah Kristiana MPD. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Nurul Jambi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Nurul Kota Jambi Ustadz Dr. Saifin MPD beserta undangan. Yang kami hormati para dewan guru yang berada di Jambi, serta yang kami hormati ayah dan bunda wali murid kelas 9 beserta kakak dan abang angkatan 7 Asventera yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara tasyakuran angkatan 7 Asventera ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam lalu telah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada momen yang berharga ini, Ana mewakili adik-adik kelas ingin menyampaikan rasa terima kasih serta kesan dan pesan untuk kakak dan abang Asventera. Hari ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kakak dan abang Asventera. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kakak dan abang Asventera karena telah menjadi pembimbing dan teman yang baik bagi kami selama berada di sekolah. Setiap kenangan, ilmu dan nasihat yang kakak dan abang berikan akan selalu kami ingat dan lanjutkan. Kami tahu bahwa tasyakuran ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari sebuah perjuangan baru. Langkah kakak dan abang di jenjang berikutnya tentu akan lebih menantang dari sekarang ini. Presiden ketiga Indonesia Bapak B.J. Habibie pernah berkata bahwa kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha. Dan hari ini, kami percaya bahwa kakak dan abang semua mampu untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami
selalu bersama. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk masa depan kakak dan abang sekalian. Jangan lupa kami dan sekolah kita ini. Selamat jalan kakak dan abang Sementara. Semoga sukses dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all Miranida Farhanah Aziz, time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Yayasan Nurul Ilmi Jambi, Ustadz Haji Jasmul SPD. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Ilmi Jambi, Ustadz Haji Musis MPD. Yang terhormat Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Jambi, Ibu Hajah Agusliana MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi, Ustadz Dr. Syahid MPD beserta para pengelola. Yang terhormat seluruh majelis guru yang ada di SMPT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi, dan yang terhormat seluruh orang tua kami dan teman-teman angkatan Asmentera yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara tasyakuran angkatan ke-7 Asmentera SMPT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili teman-teman angkatan Asmentera untuk menyampaikan kesan dan pesan selama bersekolah di SMPT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi. Bagi kami, sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat bertumbuh. Di sini, kami belajar tentang ilmu, disiplin, tanggung jawab, dan arti kebersamaan. 3 tahun mungkin terdengar singkat, namun bagi kami, begitu banyak cerita yang telah tertinggal di setiap sudut sekolah. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan, serta kasih sayang yang tidak pernah putus untuk kami. Mungkin kami belum bisa membalas semua perjuangan itu sekarang, tetapi semoga suatu hari nanti kami bisa menjadi anak yang membanggakan dan mampu membalas setiap lelah yang telah diberikan untuk masa depan kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ustadz dan ustazah yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih atas setiap nasihat, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mungkin selama ini kami masih banyak melakukan kesalahan, namun setiap didikan yang diberikan akan selalu menjadi pelajaran berharga untuk langkah kami ke depan. Dan untuk teman-teman Asmentera, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga suatu hari nanti ketika kita sudah melangkah di jalan masing-masing, kita tidak hanya mengingat bahwa kita pernah bersama, tetapi juga bangga karena pernah menjadi bagian dari angkatan 7 Asmentera. Mungkin setelah hari ini kita tidak akan lagi duduk di kelas yang sama atau menghabiskan waktu bersama seperti biasanya. Tetapi semoga setiap doa, mimpi, dan perjuangan yang pernah kita ceritakan di sekolah ini benar-benar bisa kita wujudkan suatu hari nanti. So wherever life takes you, never be afraid to dream bigger, work harder, and become the person that you yourself will become. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah SMP IT Nurimi 2 Dr. Sayyid PD, selanjutnya para pengurus yayasan yang hadir pada hari ini, selanjutnya yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Jambi yang hadir pada pagi hari ini, yang kami muliakan Ketua Panitia Persaturan Bapak Dwi Kurniawan SDMPD, para ibu, ayah dan bunda, umi dan abi yang hadir pada pagi hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, Ustazah, kepala sekolah dari TK, SD, SMP dan SMA, dan kita semuanya yang insya Allah mudah-mudahan dan biasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara yang luar biasa ini, wujud bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nada semuanya orang tua atas selesainya jenjang pendidikan menengah tingkat pertama Ananda di kelas 9, dan tentu kita berharap, kita doakan Ananda semua ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi yang terbaik di masa yang akan datang, menjadi penerus ya kepemimpinan di negara Republik Indonesia ini, dan tentunya menjadi penerus dakwah risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah suri tauladan kita, contoh idola kita semuanya, di mana tindak tanduk beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau adalah menjadi suri tauladan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan telah di yaumil akhir kita semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, pertama izinkan kami dari yayasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mempercayakan kepada lembaga ini untuk menitipkan Anda semuanya. Mungkin ada yang 3 tahun di Nurul Ilmi, mulai masuk di kelas 7 SMP, bahkan mungkin ada yang sudah 9 tahun di Nurul Ilmi, mulai masuk jenjang SD 6 tahun, dilanjutkan SMP 3 tahun, 9 tahun di Nurul Ilmi, dan mungkin juga ada yang sudah 10 tahun mulai dari jenjang TK, bahkan mungkin ada juga yang sudah 11 tahun mulai dari kelas A ya, TK Nurul Ilmi. Mudah-mudahan ini adalah komitmen kita bersama ya, kerjasama orang tua dan sekolah dalam rangka kita menciptakan generasi yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Anda semuanya yang saya sayangi, tentu Anda semuanya ingin menjadi orang sukses, betul? Tapi kesuksesan itu tidak bisa dia ciptakan hanya sekejap saja. Maka butuh proses, butuh tindakan-tindakan, komitmen antum semuanya untuk menggapai kesuksesan itu. Jangan antum ingin sukses sesaat, tapi antum tidak mau mengikuti proses. Ya, jangan masuk SMP tahun ini. Mungkin ada teman yang masuk SMP tahun ini pengen langsung lulus, tidak mungkin. Harus mengikuti proses-proses dulu. Nah, kita saja dari kecil butuh proses juga. Mulai dari kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis ketika meminta sesuatu, sampai kita bisa merangkak, bisa berjalan selangkah-selangkah walaupun berpegangan di dinding, sampai saat ini antum sudah lulus di kelas 9. Semua itu butuh proses. Yang kedua, saat ini ya, zaman yang tadi dikatakan oleh Pak
duit, sebab ketidakpastian, ya. Semuanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Ingin terkenal sesaat, tapi kadang masih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Kalaupun itu positif, sebentar saya itu hilang, ya. Maka Anda semuanya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, yang ada sekarang. Tapi tetap harus ada filter, ya. Kalau air kotor difilterkan supaya bersih, ya. Setiap tindakan-tindakan yang Anda temui di luar harus disaring. Dan insya Allah selama 3 tahun ini filter-filter itu insya Allah sudah diberikan oleh ustazah dengan kebiasaan yang kita lakukan di sekolah, ya. Mulai dari ibadahnya, ya. Mulai dari cara berbicaranya, mulai dari cara bergaulnya, ya. Bahkan ananda kita, ya, di sini alhamdulillah sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan di kelasnya, ya. Kalau di SMA sudah gedungnya yang dipisahkan, kalau di SD masih kelasnya yang dipisahkan. Nah, agar apa? Agar ada filter-filter, agar kita tidak, ya, menjadi generasi yang ikut arus, ya, sehingga kesasar, tidak tahu arahnya kemana, sehingga ikut saja hanyut, ya. Ibarat kayu yang hanyut di sungai, ikut aja kemana arus air, tidak tahu arahnya. Dan mudah-mudahan Anda semuanya memiliki filter yang kuat, ya, yang bagus. Kemudian Anda semuanya, ya, saat ini kita kadang susah membedakan, ya, orang yang melakukan pujian itu karena sayang atau hanya sekedar pengen menyenangkan kita, ya. Harus kita bisa membedakan mana yang pujian itu memang karena keberhasilan, karena kebaikan, atau pujian itu hanya ingin menyenangkan kita, tapi pada dasarnya bisa membuat kita menjadi lupa diri, ya. Untuk itu anak-anak juga harus bisa membedakan. Jangan senang dipuji tapi di hadapan manusia, ya. Jangan senang dipuji di hadapan manusia, di hadapan teman-teman, tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Cantiknya rambutnya, ya. Dikeribat lagi, dandannya luar biasa, lipstiknya luar biasa, tapi di mata Allah, Allah tidak pernah itu. Jangan kita tertipu oleh, ya. Biarlah kita tidak, ya, kalau bisa kan sejalan, ya, Bapak Ibu, ya. Kedua-duanya di mata manusia juga baik, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda semuanya, Ustaz juga berpesan pada antum semuanya, jangan sibuk mencari keren, ya, terkenal, ya, di mata manusia, di mata teman-teman, tapi antum kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan baik yang sudah antum biasakan di sekolah ini, ketika antum nanti sudah naik ke jenjang SMA, jangan ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya bertemu di sini, dan juga berdoa kepada Allah nanti juga kita dikumpulkan di jalannya Allah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Anda semuanya adalah menjadi pelopor kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Dulu waktu sekolah menengah tingkat pertama itu, untuk yang laki-laki masih pakai celana di atas lutut. Alhamdulillah ketika itu masuk salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Jambi, murid kita menandatangani perjanjian untuk bisa diizinkan memakai celana panjang. Alhamdulillah saat ini SMP sudah pakai celana panjang, baik itu negeri ataupun swasta. Alhamdulillah. Ustaz berharap juga seperti itu. Biasanya anak-anak nurul ini kalau ada yang disuruh berdoa di sekolah itu ditanya, mana yang dari nurul ini? Artinya antum adalah agen-agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Khairun nas yang fa'u. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi
mudah-mudahan antum semuanya menjadi agen-agen perubahan ke arah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami menyadari tentu dalam kebersamaan kita lebih kurang 3 tahun ini, segenap majelis guru, ustaz-ustazah, pengelola yayasan, tentu kami menyadari ada salah dan khilafnya, ada kekurangan-kekurangan kami. Untuk itu kami menyampaikan banyak permohonan maaf atas kekurangan-kekurangan itu. Mudah-mudahan kekurangan itu bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia Pak Dwi di bawah ketua beliau yang mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelulusan Ananda ini. Mudah-mudahan ini menjadikan ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, selanjutnya simbolis pelepasan dan pesan-kesan untuk angkatan ke-7 Aspentera SMP Nurul 2 Kota Jambi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Sayyid MPD. Kepadanya silakan. Pagi ini Ustaz agak gitu sedih, tapi malu nantinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul khair. Kaifa halukum? Aspentera. Aspentera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah tafsir Islam wa kalimatul Islam wa ala diyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati dina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan serta pengurus alhamdulillah Ustaz MPD. Selanjutnya kepada Ketua Panitia Bapak Dwi Kurniawan SDMM serta tim ini tadi malam sampai jam 9, Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Kepala Sekolah di lingkungan SIT Nurul Imi Jambi dari TK hingga SMA yang sudah hadir seperti jazakumullah. Selanjutnya kepada seluruh pengelola dan guru-guru hebat SMP IT Nurul Imi 2 Kota Jambi yang tiada henti mendoakan, membina, membersamai selama 3 tahun. Dan selanjutnya kepada orang tua kami, orang tua hebat Jazakumullah yang sudah menitipkan Anda untuk kami bina. Sebuah penghargaan bagi kami, insya Allah akan menjadi generasi penerus umat. Selanjutnya kepada Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Nikmat iman, Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini. Dan selanjutnya salawat ini salam dihaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang manusia super teladannya, bahkan tidak hanya dikagumi oleh umat Islam ada,
Perlu kita ketahui nak, di tahun 1950-an dunia geger waktu itu nak. Seorang ilmuwan yang beragama Katolik menulis sebuah buku 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia yang mengalahkan Tuhan yang ia sembah sendiri. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat luar biasa. Anak Ustaz, hari ini kita bukan perpisahan, kita tasyakuran. Tandanya bahwa antum semuanya sudah naik level kehidupan. Tasyakuran kita bersyukur, syukuri perjalanan. Bahwa meskipun Ustaz hanya membersamai selama setahun ini, tapi sebuah kenangan indah yang Ustaz rasakan. Pergi ke taman memetik melati, melati harus dibawa ke halaman. Baru setahun saya membersamai, tapi ceritanya penuh warna dan kenangan. Kalau diingat nak, banyak kisah unik ya. Kadang ada anak-anak yang suka masuk kantor izin, tiba-tiba datang, kerja serius, ujungnya curhat. Kadang nangis gitu. Kemudian ada juga yang latihan fisik tiba-tiba tanpa aba-aba, katanya Ustaz punya sehat Ustaz. Dan ada juga tiba-tiba tausiah, pengennya 3 menit, tapi ngomongnya kalau 30 menit gak cukup. Tapi justru itulah nak, ada tawa yang akan kalian rindukan. Ada momen yang diam-diam membentuk kalian, karena sejatinya yang kalian anggap ditegur itu sebenarnya adalah cara kami menjaga kalian. Dari pagi sampai sore antum anak kami, Ustaz ayah antum. Dari kelas 7 sampai kelas 9. Bukan karena kalian punya masalah bukan. Tapi karena bagi kami kalian begitu berharga. Angkatan ini memang spesial. Kalian salah satunya angkatan yang memiliki kepala sekolah 3 dalam 3 tahun. Jadi ini bukan ganti ya. Ini namanya paket lengkap pembinaan. Jadi mungkin dari pikiran kita ini sekolah atau S1 pembinaan, tapi justru disitulah Allah sedang mengajarkan kita untuk tetap tumbuh dan tangguh dalam semua keadaan dan perubahan. Dan ketika kita sampai di titik ini, artinya kalian bukan anak biasa. Kalian adalah anak-anak yang ditempa dengan cara yang tidak biasa. 3 tahun ini saya tidak hanya melihat kalian dari balik podium ini. Saya melihat kalian tumbuh, berjuang. Dan hari ini saya ingin melihat wajah kalian satu persatu dengan secara mendalam. Anak-anakku, di balik lelahnya antum semua belajar dari pagi sampai sore, terkadang ada yang semangat belajar les lagi sampai malam. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan lewat sebuah lagu. Mari kita resapi dan berharap kita bernyanyi bersama. Tidak tampil. Ada yang tahu bait ini? Sudah hafal? Kita nyanyi bersama-sama.
risalah terikatnya. Ayo. Kau terluka syukur jazakumullah Ustaz. Karena hidup memang tidak selalu mudah, tapi percayalah, orang hebat tidak lahir dari perjalanan yang mudah. Dan kalian pun harus tahu bahwa kita sebagai generasi Islam bukan generasi biasa. Jangan kau lupakan bahwa kita pernah menguasai dunia dari Maroko hingga Nusantara, dan sejarah melahirkan pemimpin muda besar seperti Muhammad Al-Fatih, dan juga seorang diplomat muda Haji Agus Salim, pemuda Melayu yang menguasai 8 bahasa internasional, yang dengan akhlaknya membuat dunia mendengar Indonesia saat itu. Pertanyaannya adalah, setelah mereka siapa? Coba lihat ke dalam diri kita semuanya, karena bisa jadi jawaban itu adalah kalian. Indonesia Emas 2045, 20 tahun lagi. Sekarang usia itu berapa? Sekitar 15. Berarti Ustaz berharap saat itu tiba, kalian bukan sekedar penonton, tapi pelaku yang membawa perubahan, yang memberi makna. Dan saya juga berharap mungkin di antara kalian kelak antum berdiri di sini sebagai kepala SMP IT Nurul Ilmi 2 Kota Jambi. Anak Ustaz, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini simpel, tapi sangat dalam. Bahwa setelah perintah menyembah Allah, langsung Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, ayah bunda kita. Artinya tidak ada kesuksesan tanpa ridho mereka. Dan kelak kalau nanti kalian sukses, jangan lupa ada doa mereka di situ. Kalau nanti kalian jatuh, ingat kalian pernah ditempa di tempat ini. Tempat ini mungkin sederhana, tapi yakinlah tempat ini penuh dengan cinta. Karena Ustaz, ilmu membuatmu pintar, dan nilai jadi bukti ikhtiar. Namun adablah yang membuat antum benar-benar bernilai. Tanpa adab itu seperti api, terang, namun belum layu. Dengannya, dengan adab, ia menjadi bukti bahwa cahaya yang menuntun langkahmu. Kemarin bisa belajar ya dari penyampaian tim mutu Nurul Ilmi Jambi, Ibu Dr. Firman Sari. Beliau berkisah ada seorang penemu angka nol, Al-Khawarizmi. Beliau menyampaikan bahwa sebagai penemu angka nol, angka 1 itu adalah angka. Nol di belakangnya adalah pelengkap, value, berupa kecerdasan, berupa bakat,
berupa pertanyaan. Jika angka 1 di belakangnya ada 0 tambah, dia pintar 10, nilainya besar. Tambah lagi 0, punya bakat 100, lebih besar lagi nilainya. Tambah lagi 0, 0, 0, nilainya lebih besar. Tapi bayangkan value-value itu, nilai-nilai itu jika ditempatkan di depan angka 1, mohon maaf, nilainya tetap 1. 0, 0, 0, 0, 1, nilainya tetap 1. Tapi begitu mengerikan jika 1 fondasi akhlak itu kita hilangkan. Antum punya bakat, cerdas, kaya, tampan, cantik, tapi kalau tanpa akhlak hilang semuanya. Dan terakhir, saya berdoa terima kasih kepada ayah bunda, sekaligus penghargaan bagi kami. Bagaimana anak didik kita, anak-anak kita bisa kami jaga, beri ilmu dan juga memiliki sebuah keteladanan. Kami manusia yang tidak sempurna, mohon maaf atas semua khilaf yang kami lakukan. Dan untuk anak Ustaz juga mohon maaf jika ada salah khilaf dan kata, terkadang ada marah, cerewet gitu. Tapi percayalah, semua itu karena kami ingin kalian menjadi versi terbaik dari antum semuanya. Dan kalau suatu hari kalian rindu kepada kami, kepada Ustaz maksudnya ya, boleh, kepada guru-guru, kepada pengelola semuanya, pintu sekolah ini selalu terbuka untuk kalian. Namun belakang kami bangga pernah menjadi bagian dari cerita hidup kalian. Aspentera. Satu lagi, tapi kita goyangkan aurat ya. Aspentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspentera masih semangat. Kita yel-yel dulu. Aspentera. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak Ustaz, sama-sama kita menunduk kepada hari kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا المنس المديد يا مد يا معين فعال لما يريد. يا ذا العزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام. يا من نوره على أركان عرشه. يا مغيث أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرام ورب المنسل الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغنا لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله.
الصدور. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر مسنا محمد. اللهم اجبر مسنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء وأمتنا بموت الشهداء واسنا يوم القيامة في زمرة الأولياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومنها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا الله ويا الله يا الله بلغ الله أنت ولا إله إلا أنت. الله 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 بلغ الله أنت ولا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
terbaik angkatan 7 SMP Teknologi 2 yang akan dibantu oleh Ustaz Akil. Baik, semuanya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanda-tanda yang sangat luar biasa di pagi hari yang berbahagia ini. Insya Allah, sebelum kita melihat nominasi yang terbaik yang antum lakukan selama 3 tahun di Nurul Ilmi Kota Jambi, Masya
nominasi dan kategori-kategori yang sangat luar biasa di pagi hari ini, Ustaz Adit. Betul sekali Bang Adi, Masya Allah. Untuk antum yang ada di sini, antum adalah orang yang keren, Insya Allah. Betul sekali Bang Adi. Saya yakin dan percaya di semua antum semua yang di sini Insya Allah ini adalah air mata sedih dan bahagia yang bisa saya yakin dan percaya di 2040 antum yang akan mengguncang Indonesia ini, yang menduduki sektor-sektor penting dan mencapai jujur adil merdeka. Allahu Akbar. Mungkin ada sedikit waktu untuk antum semua yang ada di sini. Ikan cucuk menyilau, kena ombak bergoyang buntut, sapu tangan jatuh di lumpur. Jangan pernah takut, Ustaz doakan antum menjadi orang yang hebat. Nyambung nggak Ustaz Tio? Nggak nyambung gitu ya? Masya Allah. Nanti mungkin akan diluruskan dengan Ustaz Nasir ya. Baik, selepas ini antum akan mendapatkan materi yang sangat luar biasa yang mungkin hari ini antum tidak menemukan. Yakin dan percaya 40 tahun, 20 tahun ke depan antum sangat membutuhkan materi ini. Insya Allah selepas ini antum akan dapat pandangan motivasi yang luar biasa sejarah hidup seorang filosofi bagi Ustaz ya. Insya Allah nanti antum akan tahu orangnya siapa ya. Siap untuk mendengarkan? Siap untuk mendengarkan? Takbir. Baik, Aswentena. Sekali lagi, Aswentena. Masya Allah, terima kasih kepada kakak-kakak dan bapak-bapak. Insya Allah, besar selalu akan antum dimanapun antum pergi mencari ilmu, dan mudah-mudahan antum semua apa yang dicapai tercapai, dan apa cita-cita antum yang antum capai semoga Allah mudahkan. Amin. Allahumma. Baik, terima kasih kepada ayah dan bunda. Selamat berbahagia di hari yang berbahagia ini. Saya dan Ustaz Adit sebagai pembaca nominasi di hari yang berbahagia ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja diri kalian sendiri, tidak usah ikut orang lain. Nah, terus kalian, ada 3 alasan kenapa orang itu mau semangat untuk mencapai kesuksesan. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah karena alasan yang logis. Mereka ingin jadi orang yang kaya, mereka ingin jadi orang terkenal. Logis. Alasan yang kedua adalah karena mereka ingin masuk surga, dapat pahala. Itu alasan yang sifatnya spiritual. Alasan yang ketiga, alasan emosional. Entah mengapa, alasan yang ketiga inilah yang paling banyak berdampak bagi kita yang masih muda, yaitu alasan ingin membahagiakan kedua orang tua. Banyak anak-anak itu termotivasi karena apa? Karena ingin membahagiakan kedua orang tua. Nah, maka sebenarnya kalau kita hilang motivasi, cara untuk bisa kita agar motivasi itu muncul kembali adalah dengan melihat bagaimana perjuangan orang tua kita selama ini. Tadi kalian telah ditampilkan beberapa foto orang tua kalian. Mungkin ada juga di antara kita yang orang tua sudah meninggal dunia. Mereka tidak bisa lagi membahagiakan orang tua mereka, karena begitu banyak air mata yang bercucuran untuk membuat kalian hari ini sampai pada detik ini. Nah sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin antum nonton video berikut. Oke, baik, nah sekalian. Jadi, jangan kita biarkan, jangan kita lupakan mereka yang selama ini telah membuat kalian bahagia. Sekarang, saya ingin kalian semuanya duduknya dengan rapi, tenang. Ingat, fokus, jadilah diri sendiri. Biarkan orang lain mengganggu dan biarkan mereka. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan coba dulu. Sekali lagi, bikin diri kalian tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan coba dulu. Sekarang, tundukkan kepalanya, tutup matanya, fokus jadilah diri sendiri, abaikan orang lain, fokus sama diri sendiri. Nah sekalian, kebahagiaan yang kalian berikan, yang kalian dapat pada hari ini, perjalanannya panjang. Coba kalian hadirkan kenangan-kenangan terindah kalian bersama kedua orang tua kalian ketika kecil dulu. Hadirkan kenangan yang tak terlupakan bersama mereka. Fokus. Hadirkan. Mungkin ketika kalian bersama dengan ayah dan ibu di suatu tempat, bercengkrama bersama, mereka berbahagia bersama-sama dengan kalian. Hadirkan kenangan itu. Kenangan yang tak terlupakan. Momen yang mungkin itulah momen yang tak terlupakan seumur hidup kalian bersama mereka. Hadirkan ini. Anak sekalian, wajah perempuan yang kalian ingat itu, laki-laki yang kalian ingat itu, dulunya ketika kalian masih kecil, mungkin pernah suatu hari dia tuh gak pernah tidur suatu malam karena kalian tuh sakit semalaman, sedikit-sedikit menangis sehingga dia mengobati kalian sampai dia ngantuk, capek. Tapi apa? Dia tetap ingin kalian itu bahagia, diobati kalian dengan sangat sabar. Tapi mungkin suatu hari kalian tidak dibelikan mainan, tidak dibelikan apa yang kalian inginkan. Kalian mengatakan, ibu nih gak cinta sama saya. Sekarang selesai. Tidakkah kalian ingin membahagiakan mereka itu? Ketika kecil dia membahagiakan kalian, dia beli apa yang kalian inginkan. Hitunglah berapa banyak uang yang telah ia keluarkan untuk kalian sekolah hingga hari ini. Dari TK, SD, SMP, berapa uang yang telah keluar. Tidakkah kalian ingin membalas jasa mereka? Mereka begitu bahagia ketika nanti kalian sukses. Dan kalian banyak di antara kita justru nggak mau ngomongin orang tua. Ngapain saya ingin orang tua? Ngapain saya ingin ibu saya? Ngapain? Nggak ada gunanya, ibu saya itu nggak punya kontribusi
kontribusi dari hidup saya. Padahal ketika kalian masih kecil, belum dan lahir 9 bulan dia mengangkat kalian ke sana kemari, capek, letih. Dia selalu mengatakan, nanti jadi anak yang baik ya nak ya. Tapi ternyata ketika keluar justru kalian sering kali menyakiti hatinya. Ketika ibu kalian ulang tahun, ketika ayah kalian ulang tahun, kalian tidak pernah mengucapkannya. Tapi ketika teman kalian yang ulang tahun, kalian begitu menyiapkannya. Sekarang saya ingin kalian hadirkan wajah seorang perempuan yang selama ini telah memberikan masakan terbaik untuk kalian. Hadirkan wajah perempuan itu. Dia adalah wajah ibu kalian. Hadirkan, bayangkan wajah ibu kalian. Dia adalah tatapan matanya. Dia tersenyum kepada kalian. Dia datang kepada kalian, lalu memeluk kalian dengan sangat erat sekali. Dia mengatakan, wahai anakku sayang, maafkan ibu ya nak ya. Maafkan ibu yang tidak bisa menjadi ibu terbaik yang pernah kau miliki nak. Maafkan jika selama ini ibu tidak pernah bisa memberikan apapun yang kau inginkan nak. Bayangkan wajah seorang ibu yang hari ini, yang dulunya ketika kecil itu berseri, tapi sekarang mulai perlahan-lahan mulai kerimpun wajahnya, rambutnya mulai memutih. Itu artinya dia akan meninggalkan kalian untuk selama-lamanya dalam waktu dekat. Dan kita belum pernah minta maaf kepadanya. Dan sampai hari ini kita belum pernah membahagiakan mereka. Bayangkan dia ada di hadapan kalian, lalu dia berkata kepada kalian, maafkan ibu ya nak ya. Maafkan ibu yang selama ini tidak bisa membeli apa yang kau inginkan. Maafkan ibu yang mungkin seringkali menyuruh engkau sholat nak. Maafkan ibu yang seringkali menyuruh engkau belajar nak. Karena ibu takut suatu saat nanti engkau sudah besar, engkau tidak sukses, orang-orang berkata ini anak ibu ya. Ibu tak bisa ngurus anak ya. Sakit hati ibu nak. Dan ibu ada di hadapan kalian dan memeluk kalian dengan sangat erat sekali, seolah-olah dia tidak mau meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Dia berkata, maafkan ibu ya. Rasakan getakan jantung, rasakan kehangatan tubuh. Kapan terakhir kali kalian memeluk ibu dengan sangat tulus? Lalu dia terus mengatakan, maafkan ibu nak, maafkan ibu nak, ibu maafkan ibu nak. Oh, nangis sekali. Tidak pantas bagi seorang ibu yang minta maaf kepada anaknya. Dan kita seringkali keras hati, ibu minta maaf pada saya. Itu sombongnya kita. Padahal hingga hari ini uang yang dikeluarkan sama ibu, dia rela banting tulang kesana kemari mencari uang untuk kalian, bahkan rela pinjam uang orang lain dan tidak memberitahukan kepada kalian, hanya untuk membahagiakan kalian. Sekarang kita hadirkan wajah seorang ayah. Hadirkanlah wajah seorang lelaki yang selama ini mengantarkan kalian ke sekolah dari kecil. Hadirkanlah wajah seorang lelaki yang selama ini rela banting tulang sana kemari mencari uang untuk kalian, bahkan dari pagi dia pergi sampai pulang malamnya. Ketika pulang malam dia terus tersenyum kepada kalian. Dia tidak ingin menunjukkan kelebihannya karena dia ingin anaknya bahagia. Tapi kalian justru seringkali melihat ayah dengan wajah yang serius. Kalian tatap matanya dengan tatapan yang tajam menyakitkan. Ayah ini ngerti saya. Kenapa nggak mau berikan HP untuk saya? Kenapa nggak mau berikan laptop untuk saya? Kalian memerintahkan ayah kalian. Sekarang hadirkanlah kenangan-kenangan indah kalian bersama ayah ketika kecil dulu. Hadirkan kenangan yang paling tak terlupakan bersama ayah. Kalian digendongnya ke sana kemari, kalian dibawanya ke sana kemari,
digendongnya ketika ada orang yang ingin mengganggu kalian, dia pertama kali maju ke depan untuk membela kalian. Tidakkah kalian ingin membahagiakan dia? Tidakkah kalian ingin membuatnya bahagia? Dia senang, dia bangga, ini anak saya yang mendidiknya. Tapi hari ini justru kalian belum pernah menunjukkan prestasi itu. Kalian tidak mau mendengar kata ayah. Suatu saat nanti bisa saja antum pulang ke rumah, ditelepon disuruh pulang ke rumah segera. Antum bingung ada apa? Antum pulang ke rumah lalu antum melihat di rumah sudah ramai semuanya. Antum bertanya-tanya kenapa ini? Antum langsung pergi ke rumah, engkau lihat ternyata jasad ayah dan ibu telah terkubur kamu, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ia telah meninggal dunia. Ia tersenyum untuk terakhir kalinya dan engkau belum berminta maaf kepadanya. Engkau belum pernah menunjukkan prestasimu padanya. Maka ketika itu engkau belum bingung, siapa lagi akan mengurusku? Siapa yang akan memberikan masakan terbaik untukku? Siapa yang akan mengantarkanku ke sekolah? Siapa yang memberikan uang padaku? Dan engkau selama ini ternyata masih bergantung kepada orang tuamu, dan engkau hari ini belum pernah menunjukkan prestasimu dan membuat engkau bangga. Maka di momen ini antum sudah berapa tahun sekolah? Uang yang telah dikeluarkan begitu Pak. Inilah momen yang tepat untuk berdoa kepada Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kalian. Doakan agar rezekinya dilancar. Dan minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah, curhat kepada Allah Ta'ala, sehingga engkau nanti semoga dimudahkan urusannya. Bisa saja hari ini engkau belum sukses karena engkau masih belum minta maaf kepada mereka. Bisa saja hari ini engkau penuh dengan masalah, sulit menghafal, sulit berhitung, sulit belajar, karena engkau mungkin selama ini tidak mau minta maaf kepada orang tua. Maka minta ampunlah kepada Allah. Sekarang sekalian silahkan semuanya masing-masing tandahkan tangannya, lalu berdoa masing-masing untuk kedua orang tuanya. Berdoa dimulai. Gantikan tugasmu ayah, doakan aku
Gitu.